berada di tempat yang sangat eksotis. Hehe, di mana itu? Ini salah satu destinasi wisata di Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram, yaitu di Pantai Ora. Kira-kira setengah hari perjalanan dari kota Ambon dan 3 jam dari kota Masohi. Ini adalah perjalanan saya hari keempat di Pulau Seram. Pulau yang menurut saya sangat recommended untuk motor traveling karena pulaunya cukup besar. Saya 4 hari keliling itu sekitar 1.500 km. Jalannya bagus, kemudian lengkap, ada trek lurus, ada tikungan, ada pegunungan, naik gunung, turun gunung. Walaupun beberapa tempat ada yang longsor. Saya mau cerita ngapain aja nih dan kemana aja selama 4 hari saya di Pulau Seram. Tapi akan saya, karena yang mau saya ceritakan banyak, objeknya banyak dan semuanya menarik menurut saya ya, mungkin akan saya bagi beberapa bagian. Dan ini adalah bagian yang pertama, yaitu dari Ambon menuju Masohi, kemudian mengunjungi sumber mata air Nini Fala di Maluku Tengah. Perjalanan dari Ambon saya mulai sehabis sholat subuh di Masjid Al-Fatah, Masjid Raya di kota Ambon. Setelah saya turun dari kapal dari Tual, saya langsung tancap gas menuju pelabuhan di Desa Liang. Dari situ naik feri 2 jam menuju Waipirit. Dari Waipirit kemudian saya menuju Masohi. Di jalan saya bertemu dengan biker lokal namanya Lan yang banyak memberi cerita-cerita menarik soal Pulau Seram. Sedikit kita berangkat dari Waipirit, ya, pelabuhan Waipirit, menuju kota Masohi. Nah, kota Masohinya di sana. Jalannya bagus, aspal, lebar. Banyak perkampungan ya tadi ya. Jadi banyak perkampungan. Teman nyari durian belum ketemu. Iya, enggak musim. Oh, enggak musim. Iya, enggak musim. Belum musim. Ya, kalau tadi kalau musim, Pak sepanjang jalan tadi itu. Oh, bener kan Bu, penghasil durian tadi kan. Ya. Sepanjang jalan lapas dari Waipirit itu jalan perkampungan itu full dan durian itu. Yang orang ada lagi kerja jalan itu full durian. Ya. Murah katanya ya. Bukan murah, Pak kalau orang nggak beli buang. Oh gitu. Iya. Katanya 1.000 gitu ya. 1.000 itu kalau di pohon itu kasih 100.000 itu sudah. Satu pohon. Satu pohon singgot makan. Itu bulan apa? Itu tergantung bulan. Ada bulan biasanya kemarin itu selesai tahun baru. Ada lagi. Sekarang paling bagus bulan 10. Bulan 10 ya. Pokoknya kalau daerah Seram ini kalau musim buah singkot makan. Mau duren, rambutan, langsa, duku. Enak-enak itu pasti. Yang tadi tempat duduk tadi, kalau orang sering makan beli buah itu tempat duduk tadi yang ada kerja tadi. Yang mau naik gunung tinggi tadi, itu full itu orang di pantai itu ambil makan buah. Jadi kalau ke sini September. Ya, pokoknya kalau ada kerabat, lagi musim apa di situ? Musim buah apa durian. Berangkat. 1.000 durian di sini. Kalau nggak ada yang beli dibuang. September kita rame-rame ke sini. Okay? Kemudian saya menginap di kota Masohi. Sebetulnya masih siang. Saya sampai kota Masohi itu masih jam 12 siang. Tapi karena semalaman 2 malam malah saya naik kapal. 2 malam 1 hari naik kapal dari Tual. Maka saya memutuskan istirahat di kota Masohi, itu di pantai Inna Marina. Ada penginapan begitu ya. Penginapan biasa. Tapi karena ada di pantai, jadi menurut saya lumayan lah.
2 malam saya menginap di situ. Nah, besoknya saya menuju ke mata air Ninivala. Mata air Ninivala ini berada di pegunungan, kira-kira 120 km dari kota Masoi, arah selatan timur tadi ya. Nah, mata airnya itu sangat dingin, jadi keluar dari tanah itu berbentuk buih-buih, kemudian mengalir ke sungai. Itu deras sekali, artinya air yang keluar dari dalam tanah itu debitnya banyak, kemudian mengalir ke sungai Makariki, dan di sungai itu warnanya biru. Wah, anak-anak mau pada lompat tuh. Mantap. Terus. Push. Masya Allah, tinggi banget. Tinggi banget. Oke. 1. Mantap. Satu lagi ini yang paling kecil ini. Sip. Ini agak curam, turunnya pelan-pelan, Bu. Oh, ini sumber mata air dingin ya? Dingin, Dek. Mandi situ lah? Dingin sekali, Pak. Dingin sekali ya? Ini airnya kayak gini ya? Coba lihat. Dari kulkas. Kayak di kulkas nih. Ada tas botolnya biar isi. Oh iya. Saya berada di sumber mata air di Ninivala, di Kecamatan Tohiru, Kabupaten Maluku Tengah. Ini tempatnya jauh ini, 120 km dari kota Masoi. Jadi ditempuh sekitar 3 jam naik sepeda motor. Ini salah satu objek wisata yang ada di sini, jadi airnya sangat dingin. Itu kalau diambil tuh dimasukin ke botol air mineral, itu seperti habis keluar dari kulkas. Tadi beberapa orang mandi di sini pada menggigil. Nah, jalan ke sini itu mulus, baru aspal, sebelah kanan pantai, di sebelah kiri itu perbukitan. Jadi walaupun di pinggir pantai, tapi banyak menghasilkan tanaman cengkeh, buah pala, apalagi ya, banyak sekali tanaman-tanaman yang kopi yang harusnya tumbuh di dataran tinggi tapi berada di pinggir pantai. Itulah kebesaran Tuhan. Nah, cuman kalau perjalanan ke sini pertama harus hati-hati karena banyak ternak, kambing-kambing di pinggir pantai itu banyak. Dia bisa sewaktu-waktu menyeberang. Kemudian persiapan bahan bakar. Satu, persiapan bahan bakar, kedua makanan dan minuman. Sebaiknya membawa perbekalan makanan dan minuman. Jadi pagi dari Masoi kira-kira 3 jam sampai di sini, makan siang perbekalan itu sepertinya nikmat sekali. Demikian cerita saya mengunjungi sumber mata air di Ninivala. Ini kanan kiri hutan. Cuman tadi saya lihat ada pembakaran hutan. Nggak tahu nanti kalau hutan-hutan di sini dibakar atau dialihfungsikan, mungkin sumber mata air ini suatu saat akan berkurang atau malah mungkin habis. Oke, terima kasih. Kemudian di dekat situ ada tebing Makariki, sepertinya geopark gitu ya. Jadi turun dari Ninivala, turun ke jalan raya, kemudian belok menyisiri sungai Makariki, harusnya tembus ke tebing Makariki. Nah, sayangnya saya menggunakan motor matic yang ground clearance-nya rendah, sementara jalan yang dilalui banyak batu besar-besar, sehingga motor saya
ke Gasruk. Sampai pertengahan saya memutuskan untuk balik karena nggak mungkin dilewati. Satu itu, kedua cuaca waktu itu sudah gelap sekali, mau hujan. Saya khawatir air sungainya meluap karena jalannya itu sejajar dengan sungai, hanya beda sedikit. Saya tidak tahu kondisinya seperti apa kalau hujan. Mau ke tebing Makari. Jangan-jangan jalan yang saya lewati itu kemudian juga ternyata sisi sungai, kan saya nggak bisa pulang. Akhirnya saya memutuskan tidak ke tebing Makariki dan kembali ke Masoi. Catatan saya itu untuk trip hari pertama, 2 hari di Masoi adalah jalannya bagus, cukup berliku, pompa bensin masih banyak, masih ada Pertamax, jadi untuk bahan bakar tidak ada masalah. Konsumsi juga nggak masalah karena banyak rumah makan Padang, rumah makan Sulawesi, soto Makassar, makanan-makanan halal pokoknya masih banyak. Kemudian di sini saya habis sholat Jumat disamperin biker lokal namanya Adit, orang dari Goa Makassar, ya seperti biasalah. Kemudian kita ngobrol, diajak makan malam, berkenalan, saya dapat souvenir juga. Terima kasih buat Adit. Nah, itu catatan hari pertama dan kedua di Pulau Seram. Terima kasih, sampai jumpa lagi.